Halo, selamat datang di dunia investasiku. Tempat investasi untuk kalian yang sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Kenapa harus investasiku? Mari kita jelajahi. Registrasinya mudah dan cepat. Dapat Alo Points setiap kali transaksi saham. Tersedia rekomendasi saham setiap harinya. Dan kamu bisa belajar tentang investasi dalam EduFest. Tunggu apa lagi? Ayo download investasiku sekarang. Halo, selamat sore kawan Visto semua dan para investor yang hari ini semoga dalam keadaan sehat ya, sambil kita menunggu agenda kita di hari ini. Oke kawan Visto semua, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Rifda dari Investasiku. Jadi untuk investor hari ini kita agendanya akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu emiten yang bergerak di bidang discretionary retailer dan mencetak performa yang cukup mantap nih di kuartal 3 tahun 2023 ini. Nah, bersama dengan kita hari ini Ibu Kristi Kusuma Atmaja selaku Head of Investor Relation dari Ace Hardware Indonesia Tbk dan Ibu Talia Riyandi selaku Investor Relation dari Ace Hardware Indonesia Tbk. Selamat sore Bu Kristi dan Bu Talia. Sore teman-teman investasi Go. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Sehat gimana untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, syukurlah kalau sehat. Jadi biar kita diskusi dan ngobrol-ngobrol harinya lebih semangat ya, Bu ya. Oke, kawan Visto, sebelum kita masuk ke pembicaraan atau pemaparan dari Ace Hardware untuk hari ini, aku mau nyampein ke kawan Visto semua kalau untuk investor hari ini kita akan terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan dan nanti dari IR Ace Hardware akan menyampaikan pemaparannya dan untuk sesi kedua akan kita masuk ke sesi Q&A. Jadi buat kawan Visto yang udah penasaran banget sama Ace Hardware, bisa masukkan pertanyaan di kolom Q&A. Nanti setelah pemaparan selesai, akan kita bahas bersama-sama dengan IR dari Ace Hardware-nya langsung. Oke, karena untuk peserta juga sudah cukup banyak dan udah menunggu banget bagaimana pemaparan dari Ace Hardware untuk hari ini, kita langsung aja berikan waktu dan tempat untuk Bu Talia dan juga Bu Kristi. Waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Rida. Kita share screen dulu ya. Oke, sip. Oke, selamat sore teman-teman, jam-jam kritis ya, habis makan siang, jam-jam yang ngopi ini mudah-mudahan prospek bisnisnya Ace bisa bikin teman-teman cukup segar gitu ya, dengan kemungkinan untuk profitable gain dari harga sahamnya Ace. Saya bawain sedikit aja tentang kinerja kuartal 3 kita kemarin. Mungkin Mbak Talia boleh di halaman at a glance. Oke, per kuartal 3 kemarin, atau ini mungkin lebih tepatnya per Oktober ya, total toko yang sudah dioperasikan oleh Ace ada di angka 233 toko dengan total luasan komersial area 583.000 square meter. Seperti teman-teman ketahui, Ace Hardware itu kita adalah bagian dari Kawan Lama Group. Kawan Lama Group memiliki 60% dari harga dari total saham beredarnya Ace, sementara 40% itu dimiliki oleh publik. Ace mengoperasikan 3 jenis toko sampai dengan saat ini. Ace Home Center yang luasannya di atas 3.000 km, kemudian Ace Hardware yang luasannya antara 1.000 sampai 3.000 meter persegi, dan Ace Express yang luasannya di bawah 1.000 meter persegi. Selain Ace, under PT Ace Hardware Indonesia Tbk juga ada Toys Kingdom. Nah ini kita dirikan di tahun 2010. Ace saat ini masih mengusung 3 kategori barang utama, yaitu home improvement, lifestyle, dan juga toys. Kemudian untuk online presence kita hadir melalui Rupa-Rupa, ada di website di tahun 2016 dan kemudian untuk aplikasinya di tahun 2019. Untuk saat ini, dari total toko yang beredar, 70% dari toko kita lokasinya ada di Jawa, sebanyak 164 toko, sisanya berlokasi di luar Jawa. Aces juga
merupakan bagian dari indeks-indeks seperti LQ45, EC, IDX 80 dan juga Kompas 100. Oke, next page-nya. Untuk financial and operational highlight. SSSG atau same store sales growth ini adalah pertumbuhan toko yang sama dari tahun ke tahun. Per September kemarin dijalankan sebanyak 7,4% atau lebih tinggi daripada target yang kita tetapkan di awal tahun, yaitu 5%. Selama COVID tentunya semua retailer di Indonesia menghadapi cukup banyak tantangan karena kita tidak boleh buka toko. Sementara Indonesia itu kan kita offline banget ya, kita sukanya tuh datang ke toko, lihat-lihat, pilih-pilih, pegang-pegang, kecek-kecek dulu nih warnanya bagus ya gitu ya. Baru beli. Nah jadinya pas retail nggak boleh buka, ya pasti kita cukup cukup tertantang gitu. Bagaimana caranya? Hanya kita hadir juga melalui online akhirnya. Tentunya teman-teman pas COVID pasti belajarnya semua online kan, secara offline tutup semua ya. Targetnya tahun ini by full year 2023 kita berharap bisa tumbuh setidaknya sebanyak 6,5%. Ini sudah ditingkatkan ya dari target awal tahun yang sebetulnya hanya 5%. Pre-COVID di tahun 2019 pertumbuhan yang dibuka oleh perusahaan itu ada di 5,5%. Jadi pertumbuhan yang sekarang sudah lebih tinggi daripada pertumbuhan yang dibuka di tahun 2019. Oke. Kemudian pertumbuhan SSSG ini juga didukung terutama oleh SSSG atau same store sales growth yang dari luar Jawa. Nah, di luar Jawa ini sebetulnya karena tadi penetrasinya ACE ini baru 30%, jadi masih under penetrated gitu ya. Nah, kedepannya kita maunya 50-50 nih antara antara Jawa dan juga luar Jawa. Jadi tahun ini dari 13 toko yang kita buka, 9 berlokasi di luar Jawa. Di antaranya yang sudah dibuka adalah Tarakan, Aceh, Denpasar, Pamekasan, Gianyar, Singkawang, dan Bontang. Kalau dilihat dari SSSD-nya di grafik yang sebelah kiri, di bulan September sendiri untuk luar Jawa itu berkontribusi 16% lebih ya dari secara same-store sales growth-nya. Kedepannya tentunya kita akan semakin menggalakkan ekspansi di area-area di luar Jawa ini. Oke, page-nya. Secara finansial atau kinerja keuangan di 9 bulan kemarin year to date, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan sebanyak 12,2% di angka 5,5 triliun ya. Gross profit atau laba kotor bertumbuh sebanyak 11,8% atau 11,8% di angka 2,6 triliun rupiah. Dan sebetulnya untuk laba bersih melonjak hampir 37% di angka 487 miliar. Oke. Dari segi operasional, kontribusi penjualan yang datang dari Jakarta itu 20%, kemudian area Jawa di luar Jakarta 45%, dan ex Java itu 34%. Berarti kalau dilihat dari tadi sebaran tokonya, kan 70%-nya di Jawa nih ya, sementara kontribusi penjualannya itu 65%. Di luar Jawa, sebaran tokonya 30%, tapi kontribusi revenue sudah 34%. Jadi di luar Jawa ini sebetulnya dari segi produktivitas lebih tinggi gitu ya. Mungkin karena masih low base juga, karena kan masih under penetrated. Dari segi penjualan per kategori, tadi kan ASUS memiliki 3 jenis kategori ya. Barangnya ada home improvement, ada lifestyle, dan juga ada toys. Untuk home improvement, kontribusinya 54%, kurang lebih masih sama dari tahun 2019 lalu. Untuk lifestyle, kontribusinya sekitar 39%, 40%, dan untuk toys, kontribusinya sekitar 6-7%. Secara kategori toko, untuk toko-toko ASUS yang besar, home center, kita sekarang ini mengoperasikan sebanyak 45 toko. Untuk ACE reguler, kita mengoperasikan sebanyak 170 toko, dan untuk express saat ini 17 toko. Tapi nanti di akhir tahun kita akan tambah 1 lagi, jadi totalnya 18 di akhir tahun ini ya. Gross profit-nya per kategori kurang lebih sama. Untuk home improvement dan lifestyle itu ada di angka 46-47%, sementara untuk toys gross profit margin-nya ada di angka 41%. Oke. Kemudian selanjutnya untuk produktivitas. Total employee alias karyawannya ACE per 9 bulan kemarin dibuka di angka 13.236 karyawan, meningkat sebanyak 2% dibandingkan dengan akhir tahun 2022 lalu.
Untuk space coverage atau luasan area yang di cover oleh satu karyawan itu meningkat ke angka 44 square meter atau meter persegi per karyawan, juga meningkat sebanyak 2%. Secara produktivitas alias penjualan per karyawan itu meningkat sebanyak 7% dibandingkan dengan Desember 2022 lalu. Saat ini dibuka di angka 555 juta per tahun per karyawan. Itu sudah di-annualize ya angkanya ya. Oke, nextnya mungkin ini teman-teman kalau yang sering datang ke ACE mungkin tahu ya, setiap bulan kita pasti ada program promosinya nih di toko. Di kuartal 3 kemarin kurang lebih kita menjalankan 3 jenis promosi. Pertama boot sale yang mungkin sempat lihat juga, kita mulai di tanggal 14 Juni itu sampai dengan 1 Agustus. Kemudian kampanye yang kedua di bulan Agustus kita running dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 29 Agustus. Itu sekaligus merayakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian di bulan September kita ada ACE Presiasi. Ini kan kesukaan Indonesia ya, di plesetin gitu ya. Nah, ini seiring dengan bulan penghargaan pelanggan ya, atau Customer Appreciation Month. Itu kita jalankan dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 3 Oktober. Oke. Next page-nya. Oke nih, new initiative ini apa sih sebenarnya? Nah, new initiative ini yang strategi-strategi baru dijalankan oleh ACES untuk kembali meningkatkan produktivitasnya dan juga kinerjanya, dan juga tentunya lebih dekat ke konsumen-konsumen Indonesia. Ada beberapa strategi sebetulnya yang kita jalankan. Yang pertama itu adalah brand awareness campaign. Apa sih ini? Kan udah COVID 3 tahun ya kemarin, mungkin teman-teman udah lupa nih, udah jarang ke toko gitu. Jadi kita mau remind lagi untuk ACE-nya itu kayak apa sih sebenarnya, di ACE ini jualan barang apa aja, terus apa yang dilakukan oleh ACE untuk meningkatkan kualitas hidupnya teman-teman sebagai konsumen maupun investornya ACE. Yang kita running itu adalah kampanye berjudul Bisa Kejadian. Apa sih ini? Bisa kejadian misalnya, biasanya kalau yang sudah berumah tangga gitu ya, atau kalau yang masih single kan suka malas bersih-bersih gitu ya, karena mungkin alatnya kurang oke gitu, atau mungkin udah bersih-bersih tapi tetap masih kotor gitu. Nah, di ACE itu ada barang-barang yang bisa digunakan untuk mempermudah teman-teman dalam membereskan rumah misalnya. Atau aku tuh pengen ngegantung figura deh, tapi aku tuh males pakai paku, aku males ngerusak tembok aku. Di ACE itu ada loh yang nggak perlu dipaku, tapi bisa gantungin gambar, figura, sampai galonan air pun bisa digantung di tembok dengan solusi-solusi yang kita miliki di toko gitu. Nah, yang seperti itulah ya. Jadi kita engage Ringo dan Sabai sebagai brand ambassador. Pasti kenal kan ya, Ringo dan Sabai kan salah satu jomblo terbaik di Indonesia. Sekarang udah nggak jomblo tapi ya. Nah, Ringo dan Sabai ini kita rasa sangat merepresentasikan ACES sebagai brand. Kenapa? Karena pertama mereka keluarga milenial yang biasanya sekarang sudah mulai menjadi homeowner, memiliki keluarga, dan tentunya perlu bantuan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga ataupun dalam melakukan tugas-tugas rumah tangga yang mereka miliki. Ringo juga kan lucu, relevan, relatable gitu ya, masalah-masalahnya itu sehari-hari. Jadi kita engage mereka. Kampanye ini kita launching secara digital dari tanggal 26 Maret kemarin. Sebetulnya kita sudah launch 3 video. Mungkin bisa tunjukin Mbak Taliana. Kalau misalnya mau cek videonya bisa lihat di kanal YouTube kita, ACE Indonesia, ataupun di sosial media kita ada di Instagram, Facebook, X, dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya dilihat di gambar yang sebelah kiri atas, itu ada kampanye pertama yang kita launching, sudah menerima 25 juta view dari 7 bulan yang lalu. Kampanye yang kedua, kita running untuk program buncelnya ACE, sudah menerima 15 juta view. Dan kampanye yang ketiga, ini actually kita fokus ke ulang tahunnya ACE yang ke-28 ya. Kita sudah 28 tahun nih sama-sama berjuang melawan masalah-masalah rumah dengan semua teman-teman pelanggan dan juga investornya ACE, menerima 8,7 juta view di YouTube semua nih. Jadi total 50 juta lah ya. Kalau across platform di semua termasuk sosial media, Google dan lain-lain,
kampanye ini menerima lebih dari 300 juta view. Kalau teman-teman lihat juga sekarang secara presence sosial media kita juga banyak memberikan video-video untuk tips and tricks, hacks, DIY gitu-gitunya bisa dicek di kanal-kanal sosial media dan juga YouTube kita ya. Jadi ini satu tujuannya itu untuk pertama lebih dekat ke teman-teman kita demografi yang milenial dan Gen Z gitu ya. Kemudian juga untuk menerima customer acquisition kita yang mungkin udah lama nggak ke toko. Kemudian untuk inisiatif baru yang keduanya, kita ada store format yang baru juga nih, supaya fresh gitu ya. Kalau dulu kan masuknya kayak masuk ke supermarket gitu ya, rak-raknya tuh dari lantai sampai ke plafon, full barang semua sama inventory gitu. Nah sekarang kita hadir dengan konsep yang baru, yang lebih spacious, lebih luas, lebih terang, lebih instagramable, lebih interaktif. Teman-teman bisa cobain barang-barang yang kita punya di toko. Kemudian tentunya masih ada kalau misalnya teman-teman yang belum punya akuarium tapi suka ikan bisa juga lihat ke toko gitu ya. Mau cobain sepeda, mau cobain tidur, nggak ada sih kalau tidur di kasurnya ya. Tapi bisa macam-macam barang-barangnya dia bisa dicobain. Itu kita pengen lebih banyak video-video juga di toko, banyak layar, QR. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak suka, biasanya suka ada yang diikutin, suka ada yang nggak suka diikutin. Nah, kalau yang nggak suka diikutin, teman-teman bisa scan QR kita yang ada di toko untuk belajar, untuk tahu sebenarnya produk ini itu untuk apa sih, sebenarnya produk ini itu competitive advantage apa sih. Nah, itu semuanya sudah disediakan di toko sekarang. Tentunya dengan konsep yang baru ini, kita berharap teman-teman bisa lebih banyak dapat inspirasi dalam meningkatkan cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di rumah. Gitu. Sejauh ini target toko yang baru yang sudah kita selesaikan itu ada 4. Sampai dengan tahun 2025, total toko yang akan direnovasi itu ada 50 toko. Toko-toko yang baru juga sudah mengusung konsep yang baru ini. Bisa dicek juga untuk teman-teman yang domisilinya di sekitar Jakarta atau Greater Jakarta. Kita ada di Living World Alam Sutra, Living Plaza Puri, kemudian kita juga ada di Gandaria City, kemudian ada juga di Arta Gading untuk toko-toko konsepnya ya. Untuk teman-teman yang di luar kota, tentunya di Bali kita sudah konsep baru, di Palembang kita juga ada konsep baru, kemudian di Cilacap juga ada konsep baru. Banyak mudah-mudahan nanti konsep baru ini segera sampai ke daerah-daerah yang tempat-tempat baru lainnya. Gitu. Kemudian untuk yang ketiga, inisiatifnya ini mungkin paling dekat ke teman-teman kali ya. Kayaknya teman-teman ini lebih muda-muda dari saya nih. Jadi kalau sekarang kan semua retailer itu mengusung konsep yang namanya omnichannel. Apa sih omnichannel? Omnichannel itu kan sebenarnya offline online shopping experience dijalankan secara berbarengan. Kok begitu? Iya, soalnya dulu kan semuanya offline. Terus COVID semuanya online. Sekarang mau offline tapi pengen convenience kayak online gitu, jadi terima cashback dari credit card, cashback dari bank, promosi segala macamnya ya. Gimana nih caranya? Caranya dengan omnichannel ini. Jadi ASUS ini punya aplikasi namanya Rupa-Rupa. Teman-teman bisa download di iOS ataupun di Android. Gunanya apa? Gunanya agar teman-teman bisa berbelanja dengan lebih nyaman di toko. Pertama, untuk omnichannel ini kita tawarkan di 8 platform berbeda, tentunya di offline store, e-commerce, ada lewat mobile application-nya, ada store interface, ada WhatsApp shopping, marketplace juga kita ada ya di e-commerce, toko hijau dan toko oranye. Kemudian kita juga ada email, kita juga ada sosial media, TikTok dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya dengan adanya omnichannel ini kita bisa membantu teman-teman untuk berbelanja dengan lebih pintar, hemat, dan juga nyaman. Kenapa sih begitu? Oke, pertama, kalau teman-teman udah download aplikasinya, teman-teman ke toko nih, kan dulu harus ngantri ke kasir ya, buat bayar. Tapi kalau kasirnya panjang, males dong ngantri. Jadi nggak usah ngantri teman-teman, tinggal kasih tahu kita aja lewat aplikasi kita itu, teman-teman ada di toko yang mana. Teman-teman bisa scan sendiri, terus langsung check out sendiri. Kalau lagi ada promosi bank, teman-teman juga bisa apply di aplikasi tersebut, jadi langsung dapat cashback-nya, double point promotion-nya, apapun itu yang sedang kita tawarkan. Dan teman-teman bisa check out langsung.
Nah, check outnya juga bisa macam-macam. Kalau teman-teman mau pakai kredit card bisa, mau pakai pay later bisa. Kita ada home credit, ada kredivo, ada dana kini. Teman-teman mau pakai kris bisa. Teman-teman mau pakai GoPay, mau pakai e-money gitu ya bisa. Pokoknya semuanya bisa. Buat teman-teman nggak ada yang nggak bisa. Oke? Terus selain itu benefitnya untuk belanja di ACE apa? Pertama semua produknya kalau yang dengan garansi bisa dikembalikan di toko mana aja. Jadi kalau teman-teman belanjanya di Depok, terus kerjanya di SCBD, males banget ya kalau balikinnya harus ke Depok lagi. Ya udah balikin aja ke toko kita yang di SCBD. Bisa kok, no problem gitu. Terus kalau misalnya teman-teman belanja udah muter-muter, aduh belanja tapi males nih bawa pulangnya gitu. Aku masih mau nonton apa? Nggak apa-apa teman-teman bisa dikirim. Teman-teman bisa track juga delivery-nya lewat aplikasi. Terus kalau misalnya teman-teman udah belanja, kan dapat poin ya kalau member. Biasanya 1%, 2%, 3% dari total belanja tergantung teman-teman ada di tier mana. Kalau tier Sultan dapat cashback-nya 3%. Nah, teman-teman bisa bayar juga nih pakai poin, jadi nggak usah ngeluarin duit gitu. Terus semua garansi-garansi yang dari teman-teman beli atau barang-barang yang teman-teman beli di toko itu semuanya terrekod secara elektronik. Jadi udah nggak usah bawa-bawa bon gitu ya, bawa kotaknya gitu, cukup tunjukin aja saya belanjanya di Ace tanggal berapa, semuanya ada di aplikasi. Jadi convenient, nggak usah takut hilang, nggak usah simpen-simpen filenya di rumah gitu. Tentunya teman-teman juga bisa melakukan review and rating. Kemudian kita juga ada kampanye-kampanye bulanan yang biasanya kayak ngumpulin stem gitu ya. Jadi kalau misalnya stemnya udah sampai 10 atau 20 nanti bisa ditukerin dengan hadiah ataupun promosi yang tersedia di toko. Terus kalau misalnya teman-teman udah mulai lihat-lihat barang, aduh tapi nanti aja deh nunggu gajian kayak aku misalnya gitu ya, masukin dulu aja ke wishlist. Nanti kalau ada promosi teman-teman juga bakal dikasih tahu lagi ada promosi nih buat barang yang ada di wishlist kamu, jadi kamu bisa dapat dengan harga lebih murah. Nah ini adalah fitur-fitur yang ditawarkan melalui omnichannel yang kita miliki. Selain itu tentunya yang tadi ya yang udah kita lakukan, strategi-strateginya adalah brand awareness campaign, kemudian ada juga strategi baru untuk retail space konsep yang baru. Nah, ini adalah 3 inisiatif baru yang kita harapkan bisa memperbaiki ataupun meningkatkan kinerja keuangan dan juga produktivitas yang dimiliki oleh Ace Hardware Indonesia saat ini. Sejauh ini strategi-strategi ini tentunya menghasilkan animo yang cukup baik, dilihat dari kinerja keuangan dan juga kinerja operasional, semuanya menunjukkan hasil yang positif. Hopefully akhir tahun ini juga kita dapat menutup tahun dengan pertumbuhan yang positif tadi gitu ya. Mungkin selanjutnya dari saya adalah guidance aja. Jadi tadi udah disinggung sedikit ya, kalau kita meningkatkan guidance untuk tahun ini, SSSD-nya ditargetkan di angka 6,5%, tadinya di awal tahun angkanya itu 5%, kemudian untuk penjualan kita targetkan untuk tumbuh sebanyak 10%, tadinya 8-10%, kemudian toko yang dibuka tadi udah dikonfirm yang ada 13 toko, sementara capex sama di angka 200-300 miliar. Oke, itu aja mungkin dari saya, Barinda. Saya kembalikan kepada Barinda. Silakan. Oke, terima kasih banyak Bu Talia. Dari pemaparannya tuh yang tadi udah mulai ngantuk langsung melek lagi nih. Apalagi salah satunya penyampaian yang mengenai konsep baru dari Store Ace Hardware sendiri. Untuk aku yang tipe orang yang nggak mau diikutin dengan adanya konsep baru, dengan menggunakan QR itu benar-benar ngebantu banget biar kita lebih tahu tentang produk itu ya Bu. Ya, betul. Oke, jadi itu kawan Visto pemaparan dari Ace Hardware yang cukup jelas banget dan tentunya walaupun dari pemaparan yang cukup jelas itu pasti kawan Visto yang investor Ace Hardware pasti ada banyak banget pertanyaan yang pengen disampaikan dan terselesaikan gitu di sesi ini. Silahkan manfaatkan untuk emiten talk ini dengan memasukkan pertanyaan di kolom Q&A. Sambil nunggu kawan Visto kita ngirim-ngirim pertanyaan yang cukup spektakulernya, aku mau nanya dulu nih Bu. Tadi kan disampaikan ya untuk same cell growth itu ada pertumbuhan paling tinggi di daerah yang di luar Jawa. Itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Pertama mungkin kan teman-teman kita yang di luar Jawa ini kan kalau untuk barang-barang home improvement kayak misalnya home appliances gitu ya, dispenser, microwave, itu mungkin ketersediaannya juga terbatas di area luar Jawa, apalagi di kota-kota yang
kecil, cukup kecil gitu ya, populasinya hanya 200.000 orang, 300.000 orang, kan pilihannya juga terbatas gitu ya. Nah, jadinya dengan adanya di sana, kita bawa barang-barang yang lebih banyak, lebih komprehensif, lebih canggih gitu ya. Jadi mungkin jadinya excited mereka. Banyak juga sih yang suka datang ke toko-toko, datang ke toko itu jadi kayak aktivitas untuk jalan-jalan juga. Jadi sambil jalan-jalan sambil akhirnya belanja gitu. Terus kalau misalnya teman-teman kita yang di luar kota, terutama di luar Jawa, itu kan biaya logistik cukup mahal ya. Kayak misalnya mau ngirim microwave itu kan cukup gede tuh kotaknya. Pasti biaya logistiknya bisa sampai 70% dari harga barangnya. Jadi kan ya ampun mahal banget gitu kan. Tapi kalau kita hanya di sana secara offline, kan belinya ke toko. Paling bedanya nggak banyak. Oke, makasih banget ya Bu pemaparan. Jadi memang karena salah satu faktornya itu karena lokasi ya, lokasi dari untuk daerah luar Jawa itu masih cukup sulit untuk digapai sehingga dengan adanya gerai dari Ace Hardware itu menjadi cukup perhatian untuk masyarakat yang ada di sana ya Bu ya. Betul banget Kak Risa. Iya, oke Bu, mau nanya lagi nih. Tadi kan sempat disampaikan ya kalau Ace Hardware tuh punya omni channel. Nah, itu pun dari untuk pilihan untuk penjualan online-nya pun cukup bervariatif dan cukup menarik juga. Nah, yang aku penasarin, kira-kira untuk per kinerja terbaru itu ada nggak sih exposure untuk online-nya tuh berapa persen? Dan kira-kira target Ace Hardware ke depannya tuh untuk pendapatan dari online-nya akan sekian persen dari total pendapatan Ace Hardware. Oke, saat ini kontribusi pendapatan dari omnichannel ini sekitar 10% dari total penjualannya Ace. Kedepannya mau di berapa sih? Nah, kayaknya kalau ngelihat tren industri, sebetulnya optimalnya itu 80%, 20%. Jadi 20% online, 80%-nya offline. Kok gitu sih? Banyak online lebih banyak gitu ya. Nah, ini kan tergantung nih sebenarnya, Mbak Rifda. Kayak kalau kita belanja di online, pasti kan kita ada sedikit seuzonnya gitu ya, takut gitu. Jangan-jangan ini udah beli, pas datang nggak bagus gitu kan. Apalagi kalau saya barang-barang seperti yang teman-teman lihat di toko, karena barang-barang di sini kan juga barang-barang yang tiket price-nya cukup tinggi ya. Kayak beli microwave itu kan mungkin 800.000 gitu. Nah, kalau beli di online terus nanti datangnya nggak sesuai harapan, kan sakit hati ya. Jadi banyak konsumen-konsumen kita yang ke toko dulu, lihat barangnya, oke, enggak sesuai enggak sama harapannya. Nah, nanti biasanya baru mereka transaksinya secara online. Jadi sebetulnya tergantung dari tiket price atau harga barangnya juga nih. Kalau rata-rata harga barangnya cukup tinggi, biasanya konsumen tetap prefer untuk belanja secara offline. Terus kan kalau offline biasanya lebih seru ya, karena kan bisa lihat-lihat lebih banyak barang daripada online. Kalau online udah lihat banyak barang, terus mabok udah gitu, udah ntar lagi aja gitu kan. Terus kan kita udah 3 tahun di rumah terus ya, jadi pengennya keluar gitu, pengen lihat barang. Jadi teman-teman konsumen kita sekarang banyaknya offline sih. Oke, jadi memang ya walaupun sekarang masyarakatnya cenderung beralih ke online, tapi kalau untuk berbelanja itu masih kalau untuk barang seperti durable goods-nya, produknya Ace itu lebih prefer ke offline ya Bu berarti. Ya, karena mereka mau cek juga kan, physical check gitu ya. Oke Bu, tadi aku kasih nanya, ternyata ada yang nanya nih di kolom Q&A sampai nggak sempat kebaca. Ini dari Ibu Laras Bunga, dia nanya kalau untuk pembukaan gerai di tahun 2024 itu akan lebih fokus ke area IKN atau ada di daerah Jawa aja? Oke, thank you banget Bu Laras Bunga atas pertanyaannya. Sebetulnya untuk saat ini kan kita cuma ada 233 toko ya. Kalau dengan target market kita, itu kan menengah ke atas itu kurang lebih sekitar 40% dari total populasi yang ada di Indonesia. Jadi sebetulnya saat ini kita tuh mengcover nggak sampai 50% dari total target market. Jadi kedepannya mungkin 5-8 tahun kita masih bisa expand sampai dengan 500 toko. Ini berdasarkan riset yang sudah dilakukan secara internal. Nah, ekspansinya mau kemana nih tahun depan gitu ya? Tadi aku sempat bilang juga, sekarang kan kebanyakan tokonya ini masih ada di Jawa. Tapi balik lagi mempertimbangkan tadi faktor-faktor yang kalau misalnya sekarang kita expand, di Jawa sendiri juga masih ada kota-kota yang belum ada ACE-nya nih gitu. Padahal konsumennya banyak, daya belinya ada. Nah, jadi kedepannya fokusnya akan lebih berat di luar Jawa. Nggak melulu di IKN, tapi seluruh luar Jawa. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
Papua gitu ya, Denpasar, Bali. Nah, ini menjadi fokus area kita karena kita pengennya setidaknya 50-50 deh gitu, posisi tokonya 50% di luar Jawa, 50% di Jawa. Karena luar Jawa itu marketnya sangat menarik ya, lukratif banget, growth-nya masih tinggi, apalagi sekarang kan ada downstreaming untuk produksi komoditis yang diekspor. Jadi sebenarnya daya belinya juga cukup kuat di luar Jawa itu sekarang. Jadi fokusnya masih luar Jawa main, kedua masih di Jawa. Oke, berarti fokusnya luar Jawa dan Jawa gitu Bu ya. Tidak hanya Di luar terbatas Jawa, di IKN. ya termasuk IKN. Iya. Oke Bu, tadi sambil kita ngejawab ada pertanyaan baru dari Ibu Enike. Dia nanya mungkin tadi ada yang terlewat untuk presentasinya. Berapa sih target gerai baru S di tahun 2023? Boleh disampaikan ulang Bu? Oleh Bu Yunike, target barunya ada 13 toko. Ini lokasinya 9 di luar Jawa, 2 di Jawa, dan 2 di Jakarta. Jadi totalnya 13. Oke, terima kasih Bu. Itu ya Bu Nike udah dijawab nih sama IR dari Ace Hardware-nya langsung untuk target dari gerai Ace Hardware di tahun 2023. Ini Bu, aku mau nanya, kan sekarang udah bulan November ya, bulan depan Desember, dimana Desember kan udah kita ketemu sama banyak yang namanya liburan, mulai dari Christmas holiday, New Year holiday, terus anak sekolah pun bulan Desember udah libur ini liburan semester ya, dan tentunya itu kan bakal trafficnya naik. Kira-kira ada antisipasi kenaikan SSSG atau ada target sendiri sih untuk di periode itu? Sebetulnya untuk kita kuartal 4 itu selalu menjadi kuartal yang cukup kuat ya, Mbak Linda. Nah, memang betul biasanya itu terkait sama musim-musim liburan, kalau liburan anak sekolah gitu ya. Karena kan biasanya kalau liburan lebih banyak waktu luang ya. Jadi biasanya lebih pengen belanja karena iseng ke mall belanja, iseng ke mall makan, ujung-ujungnya tetap belanja gitu ya. Jadi nanti kita lihat deh, cuman kalau berdasarkan dengan target, ya harusnya kita bisa menutup tahun dengan SSSG di angka 6,5% tadi. Dan untuk pertumbuhan penjualan itu harusnya setidaknya 10%, bisa jadi lebih tinggi. Gitu. Oke, nah Bu, masih nyambung tadi yang mengenai Desember itu. Nah, kira-kira untuk memanfaatkan momentum banyaknya orang-orang yang ke mall jalan-jalan, ada nggak sih campaign khusus dari S2 di bulan Desember itu? Ada dong pasti. Tiap minggu juga ada campaign di toko kok. Nah, cuman beda-beda nih barangnya apa aja. Jadi kalau misalnya udah ke toko, kebetulan lagi lihat promo, mungkin cepet-cepet dibungkus aja. Takutnya minggu depan ganti gitu. Nah itu sekarang kita promosinya seperti itu modelnya. Kalau dulu kan boom sale dari tanggal segini sampai tanggal segini itu sudah gitu nggak ada sale. Nah, tapi kalau sekarang kita lebih taktikal. Jadi teman-teman nggak usah nunggu boom sale, tapi ke toko bisa dapat barang-barang dengan harga yang baik asal waktunya tepat. Gitu. Oke, berarti momentum untuk promo itu agak beda daripada periode-periode tahun-tahun sebelumnya, Bu ya. Jadi tiap kita ke S Hardware pasti tuh nemu tanda sale gitu. Cuma barangnya aja yang diganti-ganti. Yes. Oke, wah ini ada pertanyaan menarik nih dari Pak Jihad Abdi. Di tahun 2023 ini rupiah cenderung terdepresiasi. Kira-kira itu dampak ke kinerja Ace Hardware di tahun ini gimana ya? Mengingat COGS dari Ace Hardware ini kok didominasi oleh US dollar. Oh, oke. Saya luruskan sedikit ya, Pak Abi, kalau boleh. Sorry nih. Sebetulnya child domestic cases itu nggak semuanya USD. Kenapa? Karena kita biasanya ini kan barangnya nggak semua di source dari Amerika. Ada juga yang dari ASEAN, ada juga yang dari Asia, gitu. Jadi macam-macam. Tapi betul, memang kadang-kadang rupiah terdepresiasi ya. Jadi biasanya kita harus tanggap lah gitu dalam menanggulangi isu-isu forex ini. Untungnya, Yesis kan perusahaan dengan kondisi kas yang cukup kuat. Jadi sebetulnya kita ada cash reserve juga, udah kayak Bank Indonesia aja nih ada cash reserve ya. Ada cadangan forex yang kita miliki di buku keuangan kita. Nanti Bapak bisa lihat juga dalam laporan keuangan kita yang terakhir. Selain itu biasanya karena case ini juga kan kita perusahaan besar ya Pak ya, tokonya cukup banyak. Jadi biasanya kita stoknya banyak nih. Jadi kalau misalnya kita pesan, biasanya kuantitinya besar. Jadi kita dapat cash discount di situ. Terus biasanya karena lagi-lagi
uangnya banyak. Jadi biasanya kita bayar di depan, jadi kita dapat lagi tuh diskon di situ. Makanya harga ACE itu harga yang cukup bersaing. Jadi kalau Bapak ngebandingin barang-barang ACE dengan kualitas barang-barang principal brand yang brand name gitu ya, kualitasnya itu sama Pak, tapi harganya bisa lebih affordable. Dan karena ACES juga sudah hadir di 61 kota ya kita lihat ya. 61 kota, kita actually bisa provide after sales service, repair, claim warranty di 233 toko jaringannya ACE juga gitu. Jadi value for money-nya pasti lebih baik di ACE gitu. Aman kalau buat kita Pak forex-nya. Oke, jadi karena Ace Hardware udah mencadangkan gitu ya, dan juga cash untuk komposisi dari cash sendiri udah cukup kuat sehingga bisa risikonya bisa terminimalisir gitu ya Bu ya. Betul banget. Oke, terima kasih Bu. Wah, ini pertanyaannya cukup menarik sekali. Dan ada pertanyaan lagi, ini sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya, tapi barangkali untuk Ibu Estin tadi terlewat. Untuk jumlah gerai yang dibuka khusus di September ini ada berapa? Lalu juga ada pertanyaan dari Anonymous, untuk Capex di tahun depan ini berapa, Bu? Oke, untuk jumlah gerai yang sudah dibuka sampai dengan September ya Bu ya, kurang lebih ada 12 ya 12 gerai. Jadi ada di Tarakan, Batam, Aceh, Denpasar, Gianyar, Singkawang, Purwakarta, Bontang, Cilacap, kita juga baru buka di Bogor, kemudian di Palembang, dan Living Plaza Puri, Jakarta Barat. Gitu. Itu ya 12. Jadi masih utang 2, nanti akhir tahun 2 lagi. Oke, Bu, lagi ya Capex untuk tahun depan sama sekalian Bu, ada pertanyaan lanjutan. Untuk Capex untuk tahun depan itu kira-kira difokusnya kemana aja nih? Capex-nya tahun depan nanti kali ya, tunggu dulu hasil audit tahun ini, nanti kita baru ada prediksi kira-kira berapa. Cuman seharusnya kalau dari nilai nominal Capex cukup konservatif lah, kurang lebih masih di angka yang more or less sama, 200-300 miliar. Kemudian untuk dari jumlah Capex tersebut fokusnya kemana? Fokusnya ke ekspansi tentunya, penambahan toko ya. Oke, terima kasih ya Bu. Tadi untuk yang bertanya tapi tak ingin menyebutkan nama, pertanyaannya sudah dijawabkan oleh Ibu Kristi. Bu, ada iya. Ini Bu, sambil nunggu pertanyaan lain juga, aku mau nanya, kira-kira untuk di tahun 2023 ada utang yang akan jatuh tempo nggak Bu, yang bisa yang sedikit akan berpengaruh ke cash dari Ace Hardware? Ace Hardware itu kok net cash, jadi kita tidak punya hutang. Oke, jadi karena Ace Hardware net cash sehingga untuk risiko utang itu bisa terhindari di tahun 2023 ini. Jadi kalau orang lain sibuk kayak, aduh gimana nih suku bunga kayaknya mau naik, tenang aja, malah cenderung senang. Karena kalau suku bunga naik, berarti suku bunga deposito juga naik. Berarti dengan suku bunga deposito naik, dengan posisi cash yang net cash ini tentunya akan memberikan dampak positif juga nih buat keuangan dari Ace Hardware ini. Oh. Oke, ini untuk pertanyaannya sepertinya sudah terjawab semua ya Bu ya, dari kawan Visto semua ini. Dan terakhir tadi pertanyaan mengenai Capex. Nah, jadi pertanyaannya sepertinya sudah selesai Bu. Kira-kira untuk closing, ada closing statement nggak Bu dari Ibu Kristi? Sebetulnya kalau misalnya dilihat dari kondisi perekonomian, kan Indonesia cukup resilient ya. Kondisi ACES juga sudah berangsur-angsur membaik, cuman masih banyak PR yang harus kita lakukan. Tapi sejauh ini kita cukup optimistis. Tapi tentunya kita juga harus tetap hati-hati. Kita harus tetap mawas untuk terus beradaptasi terhadap tantangan-tantangan bisnis yang ada dari segi kemampuan belanja, consumer confidence index, kemudian nilai tukar, kemudian inflasi dan lain-lain itu semuanya menjadi faktor pertimbangan dalam kita melaksanakan strategi bisnis. Jadi teman-teman, terima kasih banyak atas supportnya. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah berinvestasi di ACES dan mendapatkan return yang cukup baik. Kalau mau lebih baik lagi returnnya, jangan lupa belanja ke ACE ya. Itu aja mungkin dari kita. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Thank you banget udah participate di
webinar hari ini. Oke, terima kasih banyak Bu Kristi atas waktunya dan juga pemaparannya yang cukup jelas dan juga tadi udah ngejawabin semua pertanyaan dari partisipan dan juga dari aku yang udah banyak kepo nih tentang e-hardware. Oke Bu, jadi untuk webinar hari ini aku tutup di sini. Terima kasih untuk waktunya buat Bu Talia dan juga untuk Bu Kristi. Juga makasih untuk kawan Vista semua yang udah mendengarkan webinar dari awal sampai akhir. Oke, jadi untuk sesi kali ini kita tutup di sini. Jangan lupa untuk kawan Visto pantau terus Instagram kita karena kita akan terus update untuk jadwal-jadwal kita edukasi-edukasi selanjutnya. Oke, jadi untuk kali ini kita tutup di sini. Sampai jumpa selanjutnya with Investasiku for Better Tomorrow. Yo.